Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ika Pratiwi SPD, Guru Mata Pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah manusia dalam dimensi sejarah. Tujuan pembelajaran: pertama, memahami bahwa kehidupan manusia terkait dengan ruang dan waktu. Yang kedua, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama kita, yaitu pertama, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang pertama, konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Secara denotatif, waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 1554, waktu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Waktu juga dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Adapun konsep waktu dalam sejarah erat kaitannya dengan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek, yaitu perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan antara lain. A. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan sebuah kota Makassar. B. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Contohnya, perkembangan di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan dari perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. C. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola sama dengan peristiwa pada masa lalu. Contohnya, peristiwa yang menunjukkan adalah demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998. D. Perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi pada gambar lain. Contohnya, perubahan dalam kegiatan pertanian dari penggunaan sarana sederhana ke kompleks. Yang kedua, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah mengkaji kehidupan manusia, bukan alam atau binatang. Keberadaan alam dan makhluk lain hanya berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sejarah manusia. Bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan tsunami memang dapat mempengaruhi dinamika atau perubahan kehidupan manusia. Akan tetapi, fokus utamanya bukan pada bencana alam, melainkan sesuatu yang terjadi pada diri manusia terkait bencana itu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan perubahan. Proses terjadinya suatu peristiwa dan perubahannya dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, serta dimensi manusia. Karena waktu merupakan objek dan subjek dari sebuah peristiwa. Setiap peristiwa membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik sebagai objek maupun subjek. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.